Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Prediksi Fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal TPM kedua Kota Yogyakarta. Pada sebelumnya sudah saya bahas 5 soal fisika untuk literasi sains. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan 5 soal lagi, 5 soal fisika tentang literasi sains. Untuk itu jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman supaya teman-teman juga belajar ASPD di channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke nomor 20. Nah, nomor 20 ini berkaitan sama namanya materi tentang tekanan. Nah, ini materinya tentang tekanan hidrostatis. Jadi namanya tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang diakibatkan oleh adanya zat cair. Nah, di sini ada 2 gambar. Yang pertama menyelam di laut dan yang kedua adalah menyelam di air tawar. Nah, di air laut itu sudah tahu kedalamannya. Jadi orang ini menyelam di laut dengan kedalaman adalah 20 meter. Ini saya beri nama misal H1. Sedangkan orang tadi menyelam di air tawar belum tahu kedalamannya berapa. Nah, ini X-nya itu berapa belum tahu. Nah, itu di sini massa jenis air laut adalah 1025. Terus tekanannya, jadi tekanan di saat menyelam di laut itu nanti sama besarnya untuk mengukur tekanan di air tawar. Nah, maka nilai tekanan yang dihasilkan di air laut dan air tawar itu sama. Nah, maka dari itu kedalaman orang tadi saat menyelam di air tawar adalah berapa. Nah, berarti kita samakan nilai dari tekanannya. Nah, maka itu kita hitung di sini ya. Jadinya tekanan hidrostatis pH 1 sama dengan pH 2. Jadi 1 itu saat di laut, 2 itu di air tawar. Nah, kita jabarkan. Maka nanti jadi ρ1 kali G dikali H1 sama dengan ρ2 dikali G kali H2. Rho itu massa jenis. Nah, ini kan sama-sama ada gravitasi, kita coret tadi. Nah, ρ1 tuh ini ya, ini ρ1. Nah, ini ρ1 berarti 1025. Nah, H1 nya tadi di atas 20 meter, nanti 20 sama dengan ρ2 nya ini ya. Karena di air tawar ini berarti ini ρ2. Nah, ρ2 nya 1000. Nah, dikali H2 itu X. Nah, X yang kita cari tadi. Nah, hari ini kita kalikan ya. Hasilnya jadi berapa ini? Jadinya 20 500 sama dengan ini 1000X. Nah, maka X tinggal kita bagi 20.500 dibagi dengan 1000. Hasilnya adalah 20,5 meter. Nah, terus di sini yang ditanyakan apa? Oh, jadi selisih kedalaman antara menyelam di laut dengan di air tawar berapa? Tinggal cari selisih delta H sama dengan tadi ya, tinggal H2 min H1. Tinggal 20,5 kurangi 20, berarti selisihnya adalah 0,5 meter. Lebih apa? Lebih dalam. Nah, jadi menyelam di air tawar tadi 20,5 meter, sedangkan menyelam di laut itu hanya 20 meter. Jadi selisihnya adalah 0,5 meter lebih dalam daripada air laut. Jadi 0,5 meter itu lebih dalam di air tawar, makanya yang di laut tadi hanya 20 meter. Gitu ya, maka hasilnya adalah 0,5 lebih dalam daripada di air laut. Oke. Lanjut nomor 21. Nah, 21 ini materinya tentang namanya pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana itu nanti macamnya ada bidang miring. Ini bidang miring ya. Ini namanya bidang miring. Ini namanya katrol. Nah, terus ada juga tuas. Nah, di sini berkaitan sama keuntungan mekanik yang dihasilkan. Nah, dari gambar-gambar ini sudah dijelaskan. Kalau gambar katrolnya seperti ini, keuntungan mekaniknya berapa?
Yang kedua berapa sudah ada penjelasannya. Jadi kalau gambarnya seperti ini, keuntungan mekanik itu apa? Yaitu perbandingan ini ya. Jadi perbandingan antara S atau H, S per H, S itu sisi miringnya dibagi dengan ketinggian bidang miring, sama dengan juga apa? Beratnya kita bagi dengan gaya. Berarti kita tulis di sini ya. Jadi keuntungan mekanik itu sama dengan S per H ya, atau juga bisa kita menggunakan W per F. Nah, itu. Nah, jadi kalau untuk yang katrol ini, katrol yang pertama, katrol tunggal, itu kan tinggal keuntungan mekaniknya tinggal W dibagi F. Nah, jadi W per F. Nah, sama dengan apa? 1. Berarti keuntungan mekaniknya 1. Atau juga bisa kita dengan menghitung tali. Nah, ini kan talinya cuma 1. Nah, berarti makanya keuntungan mekaniknya 1. Nah, kalau ini berapa? Ini keuntungan mekaniknya adalah 2. Nah, karena di sini kan ada 1, 2. Gitu ya. Terus yang ini satu lagi, keuntungan mekaniknya berapa ini? Kita hitung ini. Talinya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Nah, nanti keuntungan mekaniknya adalah 4. Nah, gitu ya. Jadi cara menentukan keuntungan mekanik seperti itu. Nah, terus di bawahnya ada 4 rancangan. Nah, dari 4 rancangan ini kita disuruh menentukan mana keuntungan mekanik terbesar sehingga gayanya paling kecil gitu. Nah, dari sini kita hitung yang rancangan 1 ini kan kita gabungan ya, pakai katrol sama bidang miring. Nah, misal kita konsepkan pakai yang katrolnya tadi. Nah, jadi yang rancangan 1 ini ya, ini keuntungan mekaniknya berapa? Nah, kita lihat rancangan katrolnya. Nah, rancangan katrolnya ini sama kayak rancangan yang kedua ini ya, nomor 2 ini. Berarti keuntungan mekaniknya adalah 2. Terus yang rancangan kedua ini keuntungan mekaniknya berapa ini? Keuntungan mekaniknya adalah berapa? Tinggal dilihat katrolnya tadi. Ini kan antara F sama W-nya kan sama ya. Nah, makanya di sini nanti 1. Nah, terus yang rancangan ketiganya. Nah, berarti rancangan ketiganya tadi tinggal dihitung talinya, dihitung jumlah talinya. Keuntungan mekaniknya ini 1, 2, 3, 4. Tadi ini 4. Nah, terus yang bidang miring ini tadi kan bisa dibagi ya, S per H gitu ya. Berarti tinggal 6 per 3. Nah, itu sama dengan 2. Oh, berarti keuntungan mekaniknya ini juga 2. Nah, dari soal ini tadi yang ditanyakan adalah yang paling besar. Nah, makanya yang paling besar itu jawabannya yang ini ya. Nah, itu yang rancangan ketiga. Maka jawabannya yang C. Jadi rancangan ketiga. Gitu. Lanjut nomor 22. Nah, nomor 22 ini lanjutannya tentang ini tentang usaha. Jadi tapi usaha pada di bawah ini ada namanya pada bidang miring, kita bandingkan dengan usaha pada sebuah katrol. Nah, jadi di sini sebuah benda akan dinaikkan di tempat setinggi 3 meter dengan 2 cara. Ada yang didorong melalui bidang miring, sama ada yang ditarik menggunakan katrol. Nah, dari sini maka pernyataan tentang usaha itu bagaimana yang tepat. Nah, usaha itu adalah gaya dikalikan dengan perpindahan. Nah, terus usaha tadi berkaitan sama perpindahan. Perpindahan tadi adalah posisi benda tadi. Nah, dari kedua gambar ini posisinya apa? Posisinya sama, yaitu yang pertama benda tadi posisinya adalah di dasar. Di awalnya tadi kan di dasar ini. Nah, ini juga sama ada di dasar. Nah, bisa apa nanti ditaruh di atas. Nah, ini pada ketinggian berapa? Ini pada ketinggian 3 meter. Nah, di sini juga sama. Ini juga pada ketinggian 3 meter. Nah, karena ketinggian atau perpindahan yang dilakukan itu sama, nah maka bisa dikatakan usahanya yang dilakukan juga sama. Bagaimana pembuktiannya? Nah, kita buktikan. Nah, ini ya yang gambar pertama ini kita buktikan. Ini kan gaya FA didorong. Nah, ini sepanjang 5 meter. Maka gini. Jadi usaha kan W besar sama dengan, jadi bisa kita gunakan FA ya. FA dikalikan S ya. Terus sama dengan juga apa? Ini juga bisa kita cari dengan W dikalikan H. Nah, jadi W dikalikan H. W kecil ya, W berat ya. Nah, W dikali H. Maka di sini bisa tuliskan jadi usaha sama dengan W berat ya dikalikan dengan H. Nah, dikalikan dengan H. Maka ini ya, ini nilainya. Nah, jadi usaha pada gaya A itu W kali H.
Nah, hanya berapa kan 3 toh. Nah, maka jadi kalau kita masukkan nilainya jadi W sama dengan 3W berat gitu. Jadi langsung ini jawaban untuk yang bidang miring ini. Nah, sedangkan kalau untuk yang katrol gimana? Ya sama. Juga sama, usahanya tinggal W sama dengan W berat dikali ketinggian H. Nah, sama dengan ini W dikali 3 juga. Maka jadi usaha sama dengan 3 berat 3W. Nah, ini kan sama nilainya. Nah, ini sama ya, nilainya sama. Ini 3W, ini juga 3W. Nah, karena sama, maka apa di sini usaha oleh gaya FA sama dengan usaha oleh gaya FB. Jadi mau pakai cara yang mendorong atau di katrol itu nanti usahanya sama karena perpindahannya juga sama, yaitu 3 meter. Gitu, maka jawabannya yang C. Oke, lanjut nomor 23. Nah, 23 ini berkaitan sama materi namanya energi ya. Nah, ini tentang energi. Nah, di sini ada bermain skateboard. Nah, kita langsung menuju ke 4 pernyataan, disuruh menganalisis mana yang benar dan salah. Nah, di sini kita disuruh mencari mana yang benar. Nah, dengan cara ini Pak, masanya udah tahu ya, ini masanya M itu 60 kilo. Nah, yang pertama, pernyataan pertama kita buktikan dulu ya. Nah, Hanang meluncur dengan energi potensial di titik A sebesar 600 Joule. Nah, kita lihat energi potensial rumusnya apa? Ini rumusnya ini MGH. Nah, kita buktikan apakah benar. Energi di potensial di ini di A ini adalah 600. Nah, kita masukkan jadi EPA ya, sama dengan tinggal M kali G kali HA. Nah, masanya tadi 60 dikali gravitasi 10 dikali ketinggian A nya ini ya. Nah, ini ketinggian A yaitu berapa? 1 meter. Nah, kali 1, maka hasilnya adalah 600 Joule. Nah, maka benar ya, maka nomor 1 itu benar. Karena nomor 1 benar, nah maka kita langsung cek di soalnya. Nah, berarti cari yang ada nomor 1-nya. Oh, berarti yang C dan D jelas salah. Nah, gitu aja. Terus tinggal kita buktikan satu lagi antara nomor 2 atau nomor 4 gitu. Nah, caranya gimana? Tinggal kita buktikan misal nomor 2. Nah, nomor 2 itu apa? Tentang Hanang mengalami energi mekanik terbesar di titik B dan terkecil di titik C. Nah, ini jawabannya apa? Ini salah. Nah, jadi nomor 2 ini salah. Kenapa salah ya? Jadi nomor 2 itu energi mekanik ya. Energi mekanik itu bersifat tetap. Jadi harusnya itu tetap ya. Karena energi mekanik mau di titik A, mau di titik B, mau di titik C, itu nanti energi mekanik itu bernilai tetap. Makanya berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Jadi energi mekaniknya nggak berubah-ubah. Nah, yang berubah-ubah itu adalah energi kinetik dan energi potensialnya. Nah, makanya kalau nomor 2 dikatakan energi mekaniknya ada yang besar ada yang kecil, itu salah. Nah, maka nomor 2 salah. Nah, karena nomor 2 salah, maka kita seleksi. Oh, maka jawabannya udah tahu, yaitu B. Jadi B adalah 1 dan 4. Nah, terus yang nomor 4 kita bahas. Energi mekanik Hanang sama besar dengan energi kinetik di titik B. Kenapa seperti itu? Karena saat di titik B ya. Nah, saat di titik B sini apa? Ini tuh tidak punya ketinggian atau EP-nya ya, EPB itu sama dengan 0. Nah, karena energi potensial di B itu sama dengan 0 ya. Sedangkan apa? Energi mekanik di B itu sama dengan energi kinetik di B ditambah energi potensial di B. Nah, potensialnya ini adalah 0. Nah, maka apa? Energi mekaniknya ini itu senilai dengan energi kinetiknya. Nah, maka benar gitu loh. Menjadikan energi mekanik sama dengan energi kinetik di B gitu. Nah, makanya nomor 4 jawabannya itu betul. Nah, lanjut nomor 24. Nah, 24 ini berkaitan sama namanya ini apa ya? Suhu ya. Nah, tentang suhu. Nah, atau termometer. Nah, tentang konversi suhu. Nah, konversi suhu. Jadi di sini ada peristiwa namanya perubahan suhu yang menyebabkan tekanan udara dari ban itu menjadi lebih keras. Nah, ini ada penelitian yang menyebutkan setiap kenaikan 9 derajat Fahrenheit tekanannya akan bertambah 2%.
Nah, di sini ada tabelnya di sini ya. Nah, tabel udara. Jadi pas di pagi hari itu suhunya 20 derajat Celcius, tapi ini Celcius ya. Terus di siang hari adalah 30 derajat Celcius. Nah, dari sini maka langkah pertama apa? Kita ubah dulu ya. Dari derajat Celcius kita ubah dulu ke derajat Fahrenheit. Nah, dari sini ya, kita ubah dulu nih. Nanti yang suhu pertama T1 yang pagi hari. Nah, kita ubah dulu ke Fahrenheit. Gimana caranya? Tinggal ini ya. Maka tinggal T Fahrenheit 1 ya. Sama dengan apa? Perbandingannya ingat Fahrenheit ya, ini derajat Fahrenheit dibanding dengan derajat Celcius itu berapa? Fahrenheit itu punya 9, Celcius itu punya 5. Dan terus nanti Fahrenheit itu nanti masih ditambah dengan 32 gitu ya. Nah, maka jadi persamaannya gini. Jadi karena dari Celcius ke Fahrenheit maka jadinya 9/5. Nah, kenapa 9/5? Karena 9 itu tujuannya ke Fahrenheit, 5 itu asalnya Celcius. Terus dikalikan dengan suhu ini ya, TC1 ya. Misal tak beri nama TC1 atau suhu Celcius 1. TC1. Nanti dikalikan TC1. Nah, ini hasilnya nanti ditambah dengan 32. Nah, lanjut. Nah, jadi 9/5 dikali suhu Celcius 1 kan 20. Nah, terus ditambah 32. Nah, ini coret 20 bagi 5 4. 9 kali 4 36. Nah, 36 ditambah sama 32 berapa? 36 sama 32 dapat 68 derajat Fahrenheit. Nah, itu yang di pagi hari kalau diubah ke Fahrenheit. Terus kita tinggal melanjutkan yang ke siang. Jadi TC2 itu kita ubah ke Fahrenheit. Nah, TF2 sama persamaannya jadinya 9/5 kali TC2. Nah, ditambah 32. Bedanya TC2 nya itu 30 derajat ini ya. Kalau tadi kan 20. Nah, jadi 9/5 kali berapa? Kali 30. Nah, ditambah 32. Nah, 30 bagi 5 6. 9 kali 6 itu 54 ya. Nah, 54 ditambah 32. Nah, hasilnya berapa ini? Tambahkan jadinya 86. Nah, 86 derajat Fahrenheit. Nah, dari sini maka terus kita lihat selisihnya berapa. Nah, maka tekanannya jadi berapa gitu. Nah, maka tekanannya naik berapa? Naik berapa? Nah, tinggal kita cari selisihnya aja. Nah, di sini kan tinggal 86 tadi derajat Fahrenheit dikurangi dengan 68. Hasilnya berapa ini? Hasilnya adalah dikurangi jadi 18 derajat Fahrenheit. Sedangkan tadi peningkatannya itu tiap 9 derajat. Nah, 18 itu berapa ini? Berarti ini kan meningkatnya 9 derajat ditambah dengan 9 derajat atau 2 kali itu ya. Nah, ini 9 derajat ditambah 9 derajat. Nah, karena setiap 9 derajat itu naik 2% ya tadi ya, naik 2%. Nah, maka kalau 18 berarti apa? Berarti ini nanti menaikkan tekanan 4%. Nah, gitu. Jadi naiknya 4%. Nah, suhu akhirnya berapa? Nah, suhu akhirnya jadi 86 tadi. Maka jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Jadi itu pembahasan dari saya untuk 5 soal pada video kali ini. Jangan lupa ditonton ya sampai habis dan jangan lupa di-share juga. Terus nanti ditunggu untuk 5 soal pembahasan berikutnya. Terima kasih.